Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Kurang kompak. Biar Rasulullah menyambut sholawat kita, biar Rasulullah mendoakan kita, karena kita sudah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan dari majlis yang malam ini menyertai kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah. Guru kita, guru saya, Fadilatul Habib Ad-Da'i Allah wa Rasulih, Al-Mujahid fi Sabilih, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan setiap perjuangan beliau, baik di wilayah Cibarusa dan sekitarnya, mudah-mudahan diberi kegampangan, kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan membawa manfaat baik untuk kita maupun untuk masyarakat kita maupun untuk negeri kita. Amin ya rabbal. Guru kita selaku wakil pimpinan dari Majlis Dakwah Al-Adni, Fadilatul Ustaz Ad-Da'i Allah wa Rasulih, Dr. Andas Al-Ustaz Hendi, beserta ikhwannya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh dan para tokoh masyarakat, termasuk aparatur pemerintah dari lurah sampai RT dan RW yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, pertemuan kita malam ini hanya tertuju untuk satu manusia, manusia yang teristimewa, manusia yang paling mulia, dan manusia yang menyebabkan kita menjadi terhormat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di majelis maulid bukan cuma sekedar duduk begitu saja, intinya mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat atas lahirnya Nabi Muhammad, nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan, nikmat-nikmat Allah yang sudah kita miliki, nikmat-nikmat Allah yang sudah kita punyai. Itu tidak bisa dihitung oleh tangan kita, tidak bisa dihitung oleh pikiran kita, karena Allah sendiri yang menurunkan nikmat sudah membuat pernyataan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu sekalian akan menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Tetapi di antara nikmat Allah yang begitu besar dan banyak, ada nikmat Allah yang paling super, nikmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling luar biasa. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling agung? Jelas, Allah tidak ciptakan langit dan isinya. Isinya langit ada matahari. Kita belum bisa meterin matahari berapa lebarnya itu matahari, berapa ketinggian wattnya matahari. Itu diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Allah ciptakan bintang yang kelihatan dari bumi kecil, ternyata bintang itu besar dan jumlahnya banyak. Siapa yang menyebabkan adanya bintang? Nabi Muhammad. Allah ciptakan rembulan,
Allah ciptakan langit dan isinya, planet-planetnya, itu semua karena Nabi Muhammad. Dan Allah ciptakan bumi termasuk kita, termasuk negeri kita Indonesia, itu disebabkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jarang umat Islam yang berpikir, kecuali umat Islam yang dekat dengan ulama, kecuali umat Islam yang dekat dengan para habaib, ulamanya ulama yang lurus, ulamanya yang istiqamah, ulama yang benar-benar asli warasatul anbiya, bukan warasatul barsiso. Kenapa saudara? Banyak umat Islam tidak disadarkan bisa begini karena Nabi Muhammad. Kita bisa sholat karena Nabi Muhammad, bisa baca Quran, bahkan hafal Quran, bahkan menafsirkan Quran karena Nabi Muhammad. Kita mengenal tutur kata yang baik dari Nabi Muhammad. Kita mengenal keimanan yang hakiki, beriman kepada Allah karena Nabi Muhammad. Di mana rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Di mana rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Coba kalau ibu dijadikan umat Nabi Musa, tekor. Tekornya kenapa? Umat Nabi Musa kalau tobat nggak seperti kita, duduk di musola, duduk di masjid, atau di rumah tengah malam, munajah kepada Allah, lewat sholat taubah, lewat sunnah taubah, lewat sholat tahajud, lalu menadahkan tangan, bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad, lalu kita berkata, ya Allah, saya berhenti maksiat ya Allah, saya berhenti ya Allah berbuat durhaka kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, terimalah ya Allah permintaanku ya Allah, terimalah ya Allah tobatku ya Allah karena Nabi Muhammad. Di situ Allah tidak nawar-nawar lagi, detik itu diampuni oleh Allah. Amin. Tapi kalau antum jadi umat-umat yang lain, harus naik ke gunung yang sangat tinggi dan gunungnya tidak ada pohon, gunungnya terbuat dari batu-batu tajam, loncat dari bukit ke bawah. Kalau belum hancur badan kita, belum diterima tobat kita oleh Allah. Tapi lain dengan umat Nabi Muhammad. Saudara pernah dengar Allah mengutuk umat Nabi Musa jadi monyet, mengutuk umat Nabi Musa jadi babi? Apa penyebabnya? Gara-garanya cuma mancing di hari Sabtu. Hari Sabtu kalau buat kita hari Jumat. Hari Sabtu di zaman Nabi Musa itu hari suci. Mereka tinggalkan tempat ibadah, mereka mancing, ada yang di laut, ada yang di tambak, atau ada yang di empang. Diperingatkan sekali, dua kali, tiga kali dikutuk jadi monyet dan babi, jadi babi. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad sampai sekarang Jumat-Jumat masih banyak yang mancing. Tapi nggak rubah jadi babi, nggak rubah jadi monyet. Betul? Kenapa? Karena ini permintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan cepat kau siksa aku punya umat ya Allah, karena aku masih cinta kepada umatku ya Allah. Saya masih berharap ya Allah agar umatku satu waktu bakal benar ya Allah. Disitulah kita melakukan maksiat kayak apapun, belum ada kutukan. Apa yang gak dilakukan oleh umat sekarang? Yang terjadi di zaman Fir'aun ada di Indonesia. Yang terjadi di zaman Nabi Musa ada di Indonesia. Yang terjadi di zaman Nabi Allah Lut ada di Indonesia. Yang terjadi di zaman Nabi Allah Nuh ada di Indonesia. Alhamdulillah kita masih aman. Amin. Jableh masih makan. Betul? Jableh masih ngopi, masih ngerokok. Loh, kok Jableh yang ahli zina, ahli maksiat, kenapa masih bisa makan dan minum? Karena harapan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan satu waktu dia bertobat kepada Allah. Saudara-saudara, Allah kalau sudah ngampunin umat Nabi Muhammad, tara bandingannya, tidak ada bandingannya dengan yang lain. Ada seorang pelacur, maaf ya, ini contoh. Ini pelacur, ini Jableh, kelas kakap, bukan kelas losmen, bukan kelas warung, tapi kelas hotel. Ini bapak-bapak yang punya duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa manggil dia. Pulang. Ini Jableh, pelacur ini pulang. Habis berbuat zina, habis menjual diri. Di pertengahan jalan haus.
Pada waktu itu nggak ada warung, nggak ada orang jual air aqua, nggak ada orang jual air minum. Yang ada sumur tua. Sumur pada waktu itu paling cetek 50 meter, paling cetek. Nggak ada embernya, nggak ada gayung yang buat ambil air, nggak ada tambang, karena dia sudah haus. Akhirnya berusaha mendekati pohon korma. Di situ ada ranting-ranting yang sudah tua, dicabutin, kemudian buka sepatunya, kemudian dijadikan ember atau gayung. Itu pelacur tengkurap setengah mati untuk mendapatkan air. Tidak langsung dapat karena daun. Begitu dapat cuma segini, dikit. Begitu mau diminum, datang seekor anjing. Ini anjing udah sangat haus. Anjing kalau udah sangat lapar dan sangat haus, dia suka meneteskan air liur. Ini pelacur berkata, kalau saya minum, siapa yang bawain anjing air nanti? Siapa yang ngambilin anjing air nanti? Tentunya tidak bisa diberikan kepada seekor anjing. Dia buka lagi slot yang sebelah, kemudian dia tengkurap lagi, dia ambil air, begitu dia dapat, dia minum. Setelah minum, dia pulang. Nggak pakai mandi junub lagi, langsung tidur. Begitu tidur, Allah berikan hidayah lewat mimpi. Diperlihatkan bagaimana kondisi neraka jahanam bagi orang-orang yang suka berzina. Disiksa dari kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala. Bangun ini pelacur sambil berkata, ya Allah, dari mulai aku membuka mataku dari tidur sampai akhir hayatku, aku tidak akan melakukan perbuatan zina, ya Allah. Saya akan tutup semua kesalahan saya dengan amal ibadah, ya Allah. Satu masyarakat di kampungnya nggak ada yang tahu kalau ini pelacur sudah taubatan nasuh. Tidak lama kemudian ini pelacur meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, tidak ada masyarakat, terutama ulamanya, yang mau datang ngurusin. Dianggapnya pelacur. Ada tetangga sebelah. Tetangga sebelah ini memang sering ketemu. Kesian, tetangga sebelah bersama anak perawannya dan istrinya ikut memandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan dan dikuburkan. Mungkin 4-5 orang yang bawa jenazah. Begitu dimakamkan, satu kampung termasuk ulamanya, ajenannya, ustadznya, kiainya, habibnya diimpiin ini pelacur ada di sorga. Kaget ulama-ulama, pelacur, kau di dunia dikenal sebagai seorang pelacur, di mana kamu jalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, masyarakat selalu berkata engkau ahli neraka, engkau penghuni jahanam. Ternyata engkau ada di surga. Apa jawab pelacur? Betul, aku sesungguhnya harus masuk neraka jahanam karena aku memberikan seteguk air kepada makhluk Allah yang sedang kehausan, yaitu seekor anjing. Maka Allah ampuni dosaku, dan Allah berikan taufik hidayah kepadaku, dan Allah berikan kesempatan pada aku untuk bertobat, dan tobatku diterima oleh Allah. Sekarang aku berada di surga. Coba ibu-ibu ngasih minum seekor anjing masuk surga. Coba bapak-bapak ngasih minum kepada seekor anjing masuk surga. Bagaimana kalau ngasih minum sama orang yang habis maulid? Bagaimana kalau ngasih makan kepada orang yang habis uji Kanjeng Nabi? Lebih daripada itu. Maka oleh karena itu berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kalau terus-terusan kita ngadain maulid dari tahun ke tahun, tapi tidak ada revolusi akhlak, mustahil kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Bohong kita bisa diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad. Apa revolusi akhlak? Bagaimana akhlak kita sama tetangga? Bagaimana akhlak kita sama emak? Bagaimana akhlak kita sama suami? Bagaimana akhlak kita kepada istri? Bagaimana akhlak kita kepada orang-orang fakir? Kalau tidak ada perubahan, jangan berharap Nabi Muhammad akan sayang kepada kita. Saudara-saudara,
Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah seluruh umatmu itu mendapat syafaatmu?" Dijawab oleh Nabi, "Ya, cuman ada 5 golongan yang tidak akan memperoleh syafaatku. 5 golongan tidak akan berjumpa dengan aku. Walaupun ketemu di mahsyar, Allah kasih hijab, tidak akan bisa memandang aku dan tidak bisa menjumpai aku, naudzubillah." Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis, "Khamsatu asya laisa minni wala syafaati." 5 golongan umatku yang tidak aku akui sebagai umat. Masya Allah, tidak akan aku akui sebagai umatku. Kalau sudah dikatakan tidak diakui umat Nabi Muhammad, jangan harap memperoleh keistimewaan di akhirat. Jangan ngomong sorga, masih jauh. Keluar saja dari kubur, kita sudah disambut oleh matahari yang nempel di kepala kita. Ibu-ibu kalau siang ke pasar apa ini? Cibarusa, siang jauh nggak pasarnya, Bu? Lumayan. Naik angkot gerah nggak? Naik angkot gerah, naik motor gerah, apalagi jalan kaki. Segitu di dunia, ini di mahsyar nempel dengan kepala kita. Nempel di kepala kita, sehingga Nabi Muhammad nggak mau kenal kepada kita. Saudara-saudara, orang yang tidak terkena sengatan matahari, orang yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat. Dan Nabi Muhammad selalu mendoakan sebelum dia keluar dari kubur, "Ya Allah, selamatkan dia dari siksa yaumil mahsyar." Itu belum di neraka, baru di padang mahsyar. Siapa 5 orang ini? Yang pertama, al-aqu li walidayhi. Mudah-mudahan pulang dari rumah tobat ya. Kopi keluar, rokoknya mana? Wih, itu penyakit ini nama ini. Dari tadi bukan diadonin kopi, orang ceramah kasih kopi. Ntar minta rokok nih bocah-bocah nih. Udah, terima aja taruh. Saudara-saudara hadirin, al-aqu li walidayhi, yang durhaka kepada orang tua. Mohon maaf ya, namanya anak salah orang tua, pasti saya juga pernah salah orang tua saya. Namanya anak, kalau udah kepengen main, wow, bisa kita kucing-kucingan sama emak. Saya punya ibu paling takut sama kucing. Bener, saya kalau minta duit nggak dikasih, saya nyari kucing kecil. Sampai pernah saya lempar pingsan, ya Allah, mudah-mudahan saya dimaafin, masih kecil waktu itu. Saya minta duit nggak dikasih, saya lemparin kucing, pingsan, dikasih saya. Ya, dulu, zaman dulu 5.000, Masya Allah, kayak 500.000. Biasa namanya anak. Tapi untuk yang sudah dewasa, terlebih-lebih yang sudah berkeluarga, tolong mikir, pernahkah kita minta maaf sama emak bapak kita? Jangan mimpi ini anak-anak bakal berbakti kepada kita kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu bakal berbakti. Kalau Habib Abdurrahman sama ayahnya taat, sama umiknya taat, karena umik dan ayahnya taat kepada orang tua. Kalau ibu punya anak, alhamdulillah akhlaknya baik, berarti ibu pernah baik kepada orang tua. Tapi kalau ibu sering bohongin orang tua, nanti anak ibu sering bohongin ibu. Betul? Waktu sekolah suka bohong nggak, Bu? Woi, suka bohong nggak? Disuruh sekolah main, apalagi yang cowok. Betul nggak? Guru nggak ngomong minta duit katanya Pak Guru buat bantuan beli bayar listrik, padahal bohong. Nanti suatu waktu kita jadi orang tua bakal dibohongi oleh anak. Ini yang perlu kita dengarkan, perhatikan. Banyak orang tua meninggal dunia karena ulah anak. Jangan dikira orang tua sakit nggak pusing sama anak. Saya sebelum saya sakit, saya mulai sakit tahun 2017. Saya punya majlis taklim ibu-ibu hari Selasa. Sebelum ada COVID, sekarang udah diliburkan. Ada seorang ibu jamaah saya, Habib minta waktu, saya pengen curhat sama Habib. Silakan, Bu. Kenapa, Bu? Ada masalah apa? Begini, Habib, saya punya anak laki 1, umurnya sekarang udah dewasa, Habib. Ketika umur 7 tahun suami saya meninggal.
Saya tidak punya harapan apa lagi kecuali saya ingin membesarkan anak saya menjadi anak yang sukses. Sedangkan ibu ini nggak ngerti apa artinya sukses. Dipikir yang sukses itu yang kaya, pintar, punya gelar. Agama nol. Akhirnya anak saya ini Habib, saya perjuangkan supaya dia bisa kuliah. Saya cari nafkahnya dengan jualan gorengan, pisang goreng, tempe goreng, bala-bala, pecel, kredok. Alhamdulillah Habib, laris. Tapi untungnya saya makan dikit, semuanya untuk biaya anak saya sekolah. Alhamdulillah Habib, saya bantu dengan puasa Senin Kemis. Kalau malam saya tahajud, baca sholawat sampai subuh supaya anak saya sukses. Alhamdulillah anak saya sudah kuliah, bahkan mendapat gelar sarjana. Sekarang dia bekerja di Jakarta, gajinya kurang lebih 7 juta. Itu tahun 2017. 7 juta. Sekarang dia beli rumah di Bogor, mewah rumahnya. Saya sebagai orang tua bukan bangga lihat anak kaya, tapi pengen datang nyaksiin anak saya bahagia. Saya ingat anak saya doyan pepes, saya bikinin pepes. Doyan makanan, saya bikinin makanan. Doyan sayur yang dia suka, saya bikin itu sayur. Saya datang dari kampung, kampungnya masih di Bogor juga, ke perumahan mewah, itu pun di Bogor. Cuma naik angkot 2 kali. Begitu sampai, anak saya berdiri depan pagar sambil berdiri. Ada tetangga di sebelahnya ngomong, "Mas, itu ada ibu-ibu dari tadi nengokin Mas Bu." Barangkali itu ibu-ibu pengen bertamu ke rumah Mas. Begitu nengok, apa kata tuh anak? "Oh, itu mah pembantu saya itu." Anak Bu, anak dibesarkan mati-matian. Begitu berhasil kita dihina. Kita kalau dicaci sama ipar sakit hati, tapi nggak sesakit anak yang mencaci kita, betul? Yang nggak merasa punya anak sih belum merasain. Ntar kalau punya anak baru nyaho, betul nggak? Itu pembantu saya, nangis ibu. Akhirnya saya katakan, Bu, mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya yang salah bukan anak ibu, ibu yang salah. Sekarang saya mau tanya, apa yang di pikiran ibu ketika ibu membesarkan itu anak? Jawab itu ibu apa? Saya selalu dengungkan di telinganya. Nah, belajar yang rajin, yang semangat, biar lulus SD, biar dapat ranking, nanti bisa sekolah sampai SMA, nanti bisa kuliah, nanti kamu jadi sarjana. Kalau udah jadi sarjana gampang kerjanya. Kalau kamu kaya, kamu dihormati oleh orang lain, dihormati, disayang oleh orang lain. Oh, itu yang ibu inginkan. Coba Bu, kalau dari kecil anak ibu masukkan pondok pesantren, ibu masukkan ke madrasah, ibu serahkan kepada kiai dan ajengan, ibu masukkan ke majlis-majlisnya habaib, tidak mungkin anak ibu bakal menjadi orang sombong. Betul? Nggak ada lulusan pesantren kaya sombong, nggak ada. Kenapa? Karena guru mengajarkan sebagaimana yang dia lihat daripada kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hebat nggak kira-kira? Hebat ya? Ada nggak orang sholat yang lebih dari Nabi Muhammad? Ada orang yang ibadahnya lebih dari Nabi Muhammad? Ada nggak orang yang disucikan oleh Allah lebih dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad nggak merasa suci. Nabi Muhammad nggak merasa mulia. Nabi Muhammad di depan orang biasa ya biasa. Nabi Muhammad ngadepin orang miskin, orang fakir, bagaimana itu orang fakir dan miskin tidak tersinggung? Nabi Muhammad bersama anak muda pun begitu, tidak mau nyinggung perasaan anak muda, duduk bersama anak muda. Kenapa? Karena memiliki ketawaduan yang luar biasa. Kalau antum pernah baca atau mendengar ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat agung. Sampai ada orang Badui penasaran mau tahu kayak apa sih agung akhlaknya Nabi. Dia tanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, bagaimana sih besar dan
Subhanallah, makannya bukan di atas meja mas, di pinggir jalan, sila seperti antum. Datang Nabi Muhammad berjalan, tujuannya mau ke satu tempat, karena ini anak muda tahu ini Rasulullah. Ini anak muda berkata, coba aku mau tes Nabi Muhammad. Mau gak Nabi Muhammad kenal anak muda? Akhirnya salah satu anak muda berkata, ya Rasulullah, saya berharap kalau bisa antum duduk sebentar saja makan bersama-sama. Tanpa menawar, langsung berhenti, loncat Nabi Muhammad dari kudanya. Duduk bersama anak muda, seperti duduknya anak muda, makan seperti anak muda. Kaget tidak anak muda, pemimpin dunia akhirat tapi menghargai anak muda. Pemimpin dunia akhirat tidak ada rasa penghinaan terhadap anak muda. Sampai itu anak muda, ada beberapa orang, ini pemuda, namanya pemuda jalan, diajak mati ya mati, diajak berantem ya berantem. Ini pemuda langsung berkata, ya Rasulullah, nyata dan nyata engkau adalah nabiku yang mulia. Demi Allah, aku mulai detik ini sampai akhir hayat, aku ada di belakangmu ya Rasulullah, untuk membela engkau dan perjuanganmu ya Rasulullah. Ternyata hancurnya hati orang-orang yang busuk itu karena akhlak. Betul kan? Dengan akhlak. Kita pakai dalil Quran, pakai dalil hadis, tapi kalau kita nggak pakai akhlak nggak bisa. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, itu muridnya sampai sekarang nih di Kuitang nggak kurang 20-30 ribu per hari Minggu. Per minggu. Itu yang duduk di majlis taklimnya Habib Ali, yang namanya ajengan ulama kiai Habib, itu bisa dihitung sama tangan. Mungkin ada 10, 20 sampai 50 orang. Sisanya kebanyakan jawara Betawi. Mereka duduk sama Habib Ali. Habib Ali tidak ahli pidato seperti saya, tidak ahli pidato seperti Habib Abdurrahman. Dia orang tua yang alim. Dia kalau ngomong sepatah dua kata, tapi karena akhlaknya dalam hati, apa yang diucapkan membuat orang luluh. Apa kata Habib Ali? Hei saudara-saudaraku, kamu duduk di sini tidak dilihat oleh Allah siapa kamu yang sebenarnya. Yang jelas kau adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kesayangan Allah. Pasti Allah sayang sama kamu karena kamu masih sayang kepada Nabi Muhammad. Karena kamu punya niat pengen dekat sama Nabi Muhammad. Betul, nangis seketika. Itu jawara-jawara yang tadinya malam mabok, judi, macam-macam, ditinggal seketika itu. Dia niat berjuang dan niat membela negara dan agamanya karena Allah lewat jalur ulama yang istiqomah. Setiap Habib Ali menutup pengajiannya dengan kalimat La ilaha illallah, itu yang jawab ibu-ibu seperti ayam yang lagi dipotong lehernya. Gemeter. Kalimat La ilaha illallah itu menggetarkan hatinya para muslim. Kenapa? Yang baca orang tua, suaranya nggak terlalu besar, tapi bisa menggetarkan hati umat. Kenapa? Akhlaknya mulia. Karena Habib Ali berkata, aku melakukan sesuatu seperti dilakukan oleh Nabi Muhammad. Satu waktu ini ya, saking menjaga perasaan orang, Habib Ali ini paling geli sama belut. Tau belut ya? Di sini bahasanya apa? Belut. Rupanya ada Habib yang bercanda. Habib Ali ini diundang salah satu tokoh kiai Betawi di mana Jakarta. Undang maulid, tuh kiai masya Allah. Kalau datang disiapin makanan macam-macam. Maulid luar biasa. Ada yang ngomong, kiai, antum kan mahabbah sama Habib Ali. Iya, Habib Ali itu paling doyan sama gorengan belut, sama belut mentah. Ini orang ceritanya mengerjain Habib Ali. Subhanallah, ini kiai karena polos, dia bikin gorengan belut, kemudian disiapin belut mentah. Habib Ali, alhamdulillah, apa yang Habib Ali suka saya siapkan. Apa itu kiai? Belut goreng. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang ngerjain saya ini? Cuman Habib Ali nggak mau untuk menyinggung perasaan Sohibul Bait. Kiai, minta ridhonya, minta maaf kiai, saya mau makan di rumah ya.
Saya malu kalau makan belut banyak kan nanti dikira saya ini orangnya rakus. Tolong dibungkus Kiai. Yang mentah dibungkus, yang matang dibungkus. Begitu sampai di Kuitang belum masuk gang, ada tukang beca, ada orang warung pamit, sini, ambil, ini masak dulu. Dan jangan sampai masuk rumah. Itu akhlak sudah. Ternyata ketinggian manusia itu akhlak. Makanya benar kalau kita harus mengadakan revolusi akhlak. Betul? Sekarang mulai ketemu di jalan, assalamualaikum. Yang kedua, hilangkan kebiasaan kecipak-kecipir. Ada kecipak-kecipir. Yang cium-cium pipi apa namanya itu? Hah? Susah ngomongnya. Kecipak-kecipir lah pokoknya udah. Ya, tolong dihilangkan, itu bukan ajaran Nabi. Ya, apalagi zaman corona, ntar ketularan lagi. Betul nggak? Cukup kita salaman, yang muda cium yang tua cium kepalanya yang muda. Jadi bangsa didoain. Begitu. Jangan kalau dalam sholat ini doa jadi sombong banget lu. Ya kan? Bukan akhlak Nabi. Satu, assalamualaikum di jalan. Ya, ibu-ibu, kalau masuk rumah orang, assalamualaikum. Satu kali nggak dijawab, dua kali nggak dijawab, tiga kali pulang. Mungkin yang punya rumah nggak ada, atau yang punya rumah di dalam, atau yang punya rumah ada urusan sama lakinya di kamar. Jangan kayak tukang renten, lewat belakang. Salam tiga kali gak ada digedor-gedor sama orang. Itu jangan, ya. Itu bukan akhlak Nabi Muhammad. Yang kedua ketemu, assalamualaikum warahmatullah. Jangan pakai cium-ciuman, jangan resep tuh. Ya, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apalagi zaman sekarang minta kena COVID antum lalu. Ya. Nah, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan tidak mendapat syafaat. Al-aqul jirani. Orang yang durhaka sama tetangga. Ya, sama tetangga suka nggak akur. Ada nggak di sini gini? Banyak. Masya Allah. Bu, Pak, saudara yang paling setia itu tetangga. Betul nggak? Bukan saudara sekandung. Rumah kita kalau ada kerusakan atau kena musibah, siapa dulu yang datang? Tetangga. Kalau ibu bapak mau hajatan, mau ngawinin, mau nyunatin, siapa yang sibuk lebih dulu? Saudara kemana? Empok kemana? Bibi kemana? Mamang kemana? Ntar datang tinggal makan. Betul nggak? Ada kematian yang datang dulu, sok tetangga. Maka di situ Nabi Muhammad mengatakan, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari kiamat, hormati tetangga, hormati tetangga. Yang ketiga siapa? An-namimah. Orang yang suka ngadu domba. Ini hati-hati nih. Ya, di zaman sekarang zaman fitnah nih. Orang ngadu domba sana kemari, menjatuhkan ulama, jelek-jelekan ulama, jelek-jelekan habaib, jelek-jelekan kiai. Tujuannya untuk menghancurkan martabatnya tokoh-tokoh agama. Insya Allah agama tidak bisa dihancurkan. Betapa hebatnya ujian Habib Rizik. Difitnah macam-macam, satu tidak ada yang terpengaruh. Satu orang Indonesia tidak ada yang terpengaruh sampai benci kepada Habib Rizik kecuali orang munafik. Betul tidak? Tidak akan berubah. Kenapa? Karena fitnah itu sesuatu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Makanya jadi orang jangan gampang-gampang dengar omongan orang. Bu, ibu katanya ibu sono begini, jangan didengerin. Ya, ibu diomong tanya, bener nggak dia? Tabayun dulu. Sebab ada orang sekarang ini yang berusaha ingin mengadu domba kita. Saudara-saudara, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu tidak takut umat Islam punya masjid 1000 masjid di Indonesia. Tidak takut punya pesantren. Tidak takut ada umat Islam pergi haji. Tapi yang ditakutkan satu, apabila umat Islam bersaudara dan bersatu. Alhamdulillah, berkah dari perjuangan Habib Rizik ketika berkumpul ingin menuntut keadilan tentang Ahok. Alhamdulillah, di situ bersatu, udah nggak ada Wahabi lagi. Wahabinya udah ikut maulid. Betul nggak? Ikut maulid di Monas, sholat Jumat, nggak ada Wahabi ngomong bid'ah, udah hilang bid'ah-bid'ahnya. Di situ orang-orang kafir ketakutan. Dia bayar satu
ormas goblok, supaya mengutek-ngutek, supaya kita berantem terus. Ternyata kemarin-kemarin waktu kita ribut masalah tahlil maulid, ternyata musuh-musuh Islam menyusun kekuatan. Nggak tahunya musuh Islam sudah kuat, betul nggak? Partai-partai anti-Islam udah kuat, orang-orang anti Tuhan sudah banyak, sedangkan kita sibuk bid'ah, radio Salafiah bid'ah, radio Salafiah bid'ah. Apapun yang disebut bid'ah, kita juga bid'ah. Muka kita nggak ada zaman Nabi Muhammad, betul nggak? Ada seorang dosen, tapi alhamdulillah sudah husnul khotimah, sudah berhidayah. Itu kalau ada yang maulid selalu didebat, Habib didebat, Kiai didebat. Terakhir saya ditanya, Habib, saya belum puas tentang masalah maulid, dalilnya apa sih? Ustadz, kalau mau nanya maulid, model-model kayak antum nggak bakal mempan dia pakai dalil Quran. Mendingan dalil-dalil akal-akalan. Apa itu akal-akalan, Bib? Anda mau tanya, rujak halal nggak? Halal. Halal nggak, Ustaz? Halal. Tapi zaman Nabi Muhammad ada kan rujak? Bid'ah nggak tuh rujak? Kenapa lu makan? Maulid Nabi sama dengan rujak. Adanya rujak karena ada cabai, ada kacang, ada asem, ada gula, ada buah. Maulid sama. Di tempat maulid ada silaturahim. Ini yang datang orang mana nih? Gak ada orang satu gang, jauh-jauh. Cibarusa, ya, Jonggol, Ciawi, mana lagi? Ada yang dari Bekasi. Tuh orang Bekasi mana? Tuh orang Bekasi, asli Padang, jauh, Sumatera Barat, jauh. Lihat mukanya nih tuh, jauh. Tapi bisa bersatu dan silaturahim karena maulid. Kalau nggak ada maulid, ngapain kita malam-malam ke rumah orang? Betul nggak? Di Quran silaturahmi dianjurkan atau tidak? Yang kedua, di maulid ada pembacaan ayat suci Al-Quran, baik dibaca lewat ratib maupun dibaca oleh qori. Sekarang namanya membaca dan mendengarkan Al-Quran disuruh atau tidak oleh Quran? Disuruh. Yang ketiga, di maulid ada pembacaan sholawat. Di Quran ada perintah sholawat nggak? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yang disebut orang mukmin. Di dalam peringatan maulid ada sodakoh masal. Itu yang namanya aqua. Kopi mana itu kopi? Habis ya? Habis bertumpah. Itu kopi dibeli pakai duit siapa? Duit umat. Panitia, dari mana panitia duit? Kalau panitia semua baik sih. Dari umat, betul nggak? Di dalam perintah, di dalam acara maulid ada sedekah. Di Quran ada nggak perintah sedekah? Ada. Di dalam peringatan maulid ada taklim, pengajian, majelis taklim, tausiah, bahasa sekarang. Di Quran ada nggak? Ada. Di perintah nggak taklim? Sekarang bid'ahnya di mana? Sesuatu yang ada dalam Quran tidak ada yang bid'ah. Betul? Sekarang antum pernah lahir zaman Nabi nggak? Pernah hidup zaman Nabi nggak? Sekarang kalau antum bilang, Tong, lu bid'ah Tong. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Rehan. Rehan. Rehan namanya, masya Allah. Hah? Resek. Rehan. Rehan. Rehan, kamu bid'ah. Marah nggak kamu bilang itu? Nggak marah, bener. Karena zaman Nabi nggak ada. Betul nggak? Betul nggak? Pinter dia. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Jangan marah, kamu bid'ah. Jangan marah, emang kita bid'ah zaman Nabi nggak ada. Tapi kenapa kita masih mau sholat? Kenapa kita masih mau puasa? Kalau itu perintah di zaman Nabi. Betul nggak? Kalau maulid dibilang bid'ah, perintah Nabi juga bid'ah. Makanya kalau ngaji, gurunya jangan satu. Gurunya pakai orang, jangan pakai YouTube. Betul nggak? Karena kalau ditanya, siapa Ustaz antum? Syekh YouTube, Syekh gitu. Kan sekarang lagi musim mau ceramah lihat handphone. Ini dalilin dari mana? Ustaz Kupret, Ustaz macam-macam. Betul nggak? Ya kan? Macam-macam.
Maka oleh karena itulah tidak ada sesuatu yang disebut hina di dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, ada seorang pemuda ya, udah menjadi contoh semuanya. Ini pemuda kerja di Jakarta, ibu-ibu. Gajinya dikit, tapi niatnya Masya Allah, ya Allah, saya kalau dikasih gaji besar, saya mau nabung, saya mau ngadain maulid, dan mau korban tiap tahun untuk tetangga saya yang fakir dan miskin. Subhanallah, dia punya usaha naik. Tiap hari dia sisakan uang 150.000 di dalam dua kaleng. Yang satu kaleng buat maulid, yang 100.000, yang 50.000 buat korban. Tiap datang Dzulhijjah dibeli kambing, dibagikan semua tetangga yang fakir miskin. Dan tiap datang Rabiul Awal dibongkar ini yang namanya celengan, dibuat maulid. Dia tidak minta kemana-mana. Ternyata sekarang duitnya sama bantalnya gedean duitnya. Allah. Sampai dia bingung. Di bank ini ada, di bank itu ada. Mobil dari korek api dijejerin. Allah kasih rezeki. Kenapa? Saya yakin dunia diciptakan karena Nabi Muhammad. Siapa yang hormat kepada Nabi Muhammad dikasih dunianya. Saya mau tanya, ada nggak orang yang ngadain maulid melarat? Ada nggak? Tolong kalau ada yang ngadain maulid Habib nih gara-gara maulid saya sampai miskin. Tolong. Kalau ada yang ngomong begitu, berhenti aja jadi umat Nabi Muhammad. Ada ceritanya orang ngadain maulid miskin, nggak ada. Dunia Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu kalau pengen kaya, pengen kaya nggak? Pengen punya kalung nggak? Kawak lu. Pengen punya kalung nggak? Pengen punya gelang nggak? Amin, pengen. Bohong kalau ada perempuan nggak doyan kalung. Bohong, perempuan-perempuanan itu namanya. Kalau ibu pengen punya kalung, punya gelang, punya harta, jangan lepas dari Nabi Muhammad. Baca sholawat, ya. Berapa kali satu hari, Bu? Kalau ingat doang ya. Ya, kalau ingat doang, usahakan baca sholawat kita yang nargetin. Satu hari 1000. Ubin kebanyakan ya kali sholawat yang pendek. Tahu nggak sholawat yang pendek? Bu, hoi. Tahu nggak sholawat yang pendek? Apa bacaannya coba? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu masih panjang, Bu. Ada yang lebih pendek. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang disebut sholawat rahmah. Antum baca sholawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sebelum tidur, setelah sholat isya, sebanyak 1000 kali seminggu. Antum lihat nanti. Almarhum Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Arif Billah Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan, murid daripada Habib Ja'far bin Syahana Segaf yang disebut Mbah Hamid, itu dia bilang orang yang baca sallallahu ala Muhammad setiap habis sholat isya atau setelah waktu isya atau sebelum tidur 1000 kali, dia akan diberi 2 oleh Allah Ta'ala. Satu, dia bisa ketemu Nabi Muhammad. Yang kedua, punya pohon duit. Tahu nggak pohon duit? Bukan dikeluar duitnya. Nanti kita nggak nyari duit, duit yang datang. Ini Habib Abdurrahman, pohon duitnya banyak. Pagi duduk, datang duit, alafu duit. Nanti sore ada undangan tahlil duit. Ya, datang lagi duit, alafu duit. Di kampung situ ngadain maulid, perlu kebuli 10 hidir duit. Betul nggak? Coba kalau nggak pohon duit, Ustaz, mau beli kebuli nggak, Ustaz? Allah gua akan bikin maulid, datang lagi, Ustaz, nggak ada tahlilan, belum ada yang mati, Bib. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau duit sudah datang kepada kita, nggak usah pakai nyari, lagi ngudut, datang balik, Bib. Ada waktu nggak, Bib? Ntar sore, Bib. Ada apa? Ada yang meninggal, Bib, minta tahlilin, Bib. Lumayan kan? Tahlil sini berapa duit? Bocap, hati masuk neraka itu. Paling dikit 300.000, betul nggak, Bib? Betul nggak, Bib? Aku ngaku aja. Hah? Kalau di Ciawi sana 200.000, 300.000, ya kan? Udah 4-5 hari, pada mikir, ya Allah, ini kalau udah 5 hari hatam tahlil, nggak ada yang tahlil lagi nih. Dia masuk kamar, sholat sunnah, baca talqin, ya fulan bin fulan, besok diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan nyambung, betul nggak? Seminggu lagi 300 kali seminggu berapa duit?
Hah? 300 kali seminggu lumayan, betul kan? 2 juta, ada yang mati lagi 2 juta, 4 juta. Nyambung terus sampai Ramadan. Makanya kiai nggak ada yang hidupnya susah. Makanya suka ngatain santri, lu masa depan lu suram, lu nggak sekolah, lu mana-mana pakai sarungan, nenteng berkat. Justru itu yang selamat, Pak. Coba kalau ada santri pakai sarung, bawa bongsang atau besek, Ustadz Hendy nitip duit, Iwan nitip duit 100 juta, tolong kasih Haji Fahmi di Ciawi. Santri pakai sarung, duitnya dimasukin di kertas kresek warna hitam, dibungkus daun, dimasukin di besek, dilirik sama maling. Nggak mungkin bilang masa 100 juta pakai daun, lu nggak? Sampai Ciawi selamat. Coba ente sok anak sekolahan pakai dasi, pakai celana mercek, kan sekarang zaman celana mercek, pakai celana mercek, amit. Kalau dalam nungguin, ya Allah, udah gitu gaya pakai dasi, jangan pun bawa 100 juta, bawa 500.000 aja ditodong. Oh, biasanya begini banyak duitnya nih, dompetnya tebel. Coba yang santri nggak bakal, makanya jadi santri, jadi kiai hidupnya berkah. Amin. Makanya santri kiai masa depannya suram tuh nggak ada. Kalau kayak kartu as, main kartu ketahuan. Oh, kartu as, selalu menang. Ya, lihat Maulid terus nyambung sampai bulan Rajab, covid aja Maulid masih. Bener nggak? Nanti bulan Rajab sampai Ramadan gantian jadi imam. Ya kan, imam terawih, nuzulul Quran. Datang lagi bulan Syawal khutbah, imam dapat rezeki lagi. Belum lagi anak murid ngasih parcel, ngasih amplop, ngasih makanan macam-macam. Nanti datang lagi Dzulhijjah, sebelum Dzulhijjah panggilan walimatus safar, mau berangkat haji, khitanan, kawinan terus, ya kan? Sampai ketemu Muharram, 1 Muharram, khitanan, anak sunat dan sebagainya. Datang bulan Safar, kebiasaan kita nih, bulan Safar jangan kawin anak ya, kawin anjing. Tapi kalau anaknya dikobel-kobel nggak apa-apa, betul nggak? Banyak orang tua begitu. Jangan bulan Safar kawin anjing, tapi anaknya dikobok-kobok terus. Itu nggak ada, semua bulan baik, betul nggak? Apalagi kita melaksanakan yang baik. Kiai bingung, waduh Maulid nggak ada, kawinan nggak ada. Dia baca Yasin, ya Allah, cari yang tua-tua ya Allah, yang udah kelamaan sakit ya Allah, supaya kami ada rezeki ya Allah. Subhanallah, Allah kirim Israel mati, besok terus begitu, ya nggak? Sampai ketemu bulan Maulid, terus nyambung sampai bulan Muharram. Insya Allah kita bisa melaksanakan semuanya. Nggak ada covidnya udah hilang, coronanya udah hilang. Kalau masih ada, biarin keluar dari Indonesia. Kalau sudah nggak ada, dibilang ada, mudah-mudahan yang ngomong ada anak dan keluarganya kena corona. Betul nggak? Kita umat Islam udah nggak punya apa-apa, duit, bokek. Senjata kita nggak ada, pentungan doang sama golok, ya kan? Satu senjata kita yang maha ampuh, ad-doa. Ya, kalau antum setiap duduk begini baca Fatihah 7 kali, karena banyaknya jamaah, minta kepada Allah supaya Indonesia aman, Indonesia makmur, Indonesia berkah, Indonesia kaya, dan mohon kepada Allah diberi pemimpin yang disenangi oleh umat Islam, diberi pemimpin yang disenangi oleh ulama yang istiqomah, diberi aparat yang cinta kepada pribumi, diberi aparat yang cinta kepada rakyat, yang khianat dari mulai pemimpin pusat sampai paling bawah biar dihancurkan oleh Allah dan anak keturunannya. Al-Fatihah. Saya minta tiap musola, masjid, langgar, majelis taklim, setiap kumpul paling sedikit 3 kali baca Fatihah berjamaah. Niatnya itu, tapi niatnya nggak usah dikerain dan ditangkap. Cukup dalam hati, saya tujukan sama si pulang, biar diganti, begitu, betul nggak? Kita udah nggak punya apa-apa, hanya doa. Dan kita doakan Habib Muhammad Rizik sampai Indonesia selamat. Amin.
Yang macam-macam biar mati sebelum Habib Rizik datang. Yang macam-macam biar hancur sebelum Habib Rizik datang. Insya Allah Habib Rizik bersama Rasulullah, Habib Rizik bersama Allah. Yang macam-macam sama Habib Rizik nanti bakal dikintas, dihabisin sama Allah Ta'ala, seperti orang menghantam atau membunuh kutu. Sudah hadir insya Allah dengan barokahnya maulid Nabi Muhammad. Mari kita baca Fatihah sekali lagi untuk Habib Rizik. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kampung ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan masyarakatnya dimakmurkan oleh Allah. Mudah-mudahan masyarakatnya dijauhkan dari bala fitnah dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Terkhusus jamaah yang hadir, yang muda, yang mudi, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya niat, yang punya keinginan diijabah oleh Allah. Yang utang biar kebayar, yang seragamnya belum bayar biar lunas. Amin. Sebab jangan mati ninggalin utang. Nabi kalau mau nyolatin orang meninggal, yang pertama ditanya apa? Ini orang punya utang nggak? Punya ya Rasulullah. Ada yang nanggung? Ada ya Rasulullah. Baru disolatin. Kenapa? Kalau belum ada yang nanggung utangnya mayit, itu mayit ruhnya digantung kayak kerupuk antara langit dan bumi. Tapi kalau sudah ada yang nanggung, itu ruhnya naik ke hadratillah. Yang kedua, kalau ada kesalahan ini mayit disengaja atau tidak, mohon dibukakan pintu maaf dan ridho. Begitu orang berkata, saya maafkan ya Rasulullah, berarti ini mayit harus disolatkan kalau tidak sampai kepada Allah. Maka hidup jangan banyak utang. Biarin kita nggak punya baju, nggak terlalu cakep, yang penting jangan buat apa cakep-cakep utang? Mobil Pajero utang belum bayar, motor cakep, bener nggak? Masih utang, malu, ya kan? Kadang-kadang utang belum bayar sombong banget sama tetangga. Tetangga lewat tutup kacanya. Kalau tanya, gua kemana? Sono. Belah gua, betul nggak? Jangan. Biarin hidup apa adanya. Ya, orang yang disebut kaya itu orang yang bisa menikmati makanan. Ada orang makan cuma sambal dong, sama ikan teri, nasinya hangat, sambalnya pakai jeruk limau. Nikmat, padahal jarang ketemu daging. Allah alam malam ini ada kebuli. Ayah kebuli. Kalian jangan pulang ya. Jangan pulang. Satu nampan 15 orang. Ya kebunnya dikit. Ya, lihat orang-orang kadang-kadang makan pakai sambal dikasih nikmat. Yang bikin kita enak makan tuh nikmat, betul kan? Ada orang kaya makan daging nggak boleh, kata darah tinggi. Makan daging ayam nggak boleh, musim burung. Makan lalap-lalapan nggak boleh, asam urat. Akhirnya nanya sama dokter, saya makan harus pakai apa? Nasi 2 sendok, ya, sama kentang. Hanya saya ngomong lebok tuh 10 miliar. Gitu. Bener ya, ada kejadian. Betul, ya kan? Saya dulu makan bebas, sekarang makan 7 sendok. Tersiksa sekali. 7 sendok makan, nggak boleh lebih. Kenapa? Penyakit saya udah kayak nasi rames. Semuanya ada di dalamnya, saudara. Mudah-mudahan dengan berkahnya maulid sembuh. Ya, doakan saya biar panjang umur, dikasih sehat sama Allah, keluar sini sehat. Guru-guru saya semua yang ada di Cikarang, ikhwan saya yang di Cikarang semua yang dikasih sehat, antum semua sehat, dan mudah-mudahan ketemu tahun-tahun yang akan datang di peringatan maulid. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya mohon izin Pak Habib Abdurrahman, saya langsung pulang ya, Dit. Hah?